Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini, Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Roma pasal 12. Kita akan baca ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang roh yang menyala-nyala, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada api Roh Kudus yang juga berkobar dalam hidup kita? Ataukah sebaliknya, sudah tidak ada kobaran api, tetapi yang ada hanyalah api surut atau hampir padam? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanpa memiliki roh yang menyala-nyala, dapat dipastikan bahwa iman kita sebagai anak-anak Tuhan akan terhenti di tengah jalan saat masalah dan tantangan menghadang langkah kita. Karena itu saudaraku, melalui perikop kita saat ini, Rasul Paulus mengajak kita agar kita menyalakan api Roh Kudus dalam diri kita untuk melayani Tuhan, agar kita kobarkan hingga menyala lebih besar dan dahsyat. Karena itu semangat yang berkobar dalam diri kita untuk melayani, itu akan menjadi berkat bagi dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudaraku, Rasul Paulus mengabarkan Injil dengan berani, meskipun harus mengorbankan nyawa sekalipun. Mengapa? Karena roh yang menyala-nyala di dalam diri Rasul Paulus itu sendiri. Api roh yang tidak bisa dipadamkan dengan apapun juga. Roh yang tidak bisa dipadamkan oleh cibiran sinis, oleh caci maki, oleh segala tantangan. Api yang tidak bisa dipadamkan, roh yang tidak bisa dipadamkan dengan ancaman dan intimidasi, aniaya, bahkan apapun juga. Karena itu semangat yang dimiliki oleh Rasul Paulus di sini hendaknya dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan untuk melayani. Saudaraku, api semangat pengabdian surgawi yang dimiliki Rasul Paulus ini hendaknya dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan dalam melayani di zaman ini. Sekalipun semangat pengabdian surgawi seperti ini menjadi sesuatu yang asing di bumi ini,
Bahkan hanya sedikit orang yang telah merasakan kobaran panasnya, dan sedikit pula yang mengenal naturnya. Karena itu saudaraku, semangat ini menempatkan kekuatan dan kesigapan di dalam jiwa anak-anak Tuhan. Semangat ini bagi jiwa anak-anak Tuhan bagikan sayap burung dan hembusan angin yang menyebabkan perahu berlayar. Saudaraku, orang yang memiliki semangat sejati dalam melayani akan menggebu-gebu di dalam Roh Kudus. Semangat yang luar biasa ini dipersembahkan bagi Allah, dan semangat ini dituntun oleh firman Allah. Karena itu maka anak-anak Tuhan harus terus belajar dan belajar firman Allah untuk memahami dan menghayatinya dalam hidupnya, agar boleh diberitakan kepada dunia ini dan menjadi berkat bagi semua umat Allah. Saudaraku, orang-orang sedemikian yang memiliki semangat yang berkobar-kobar tidak akan mungkin dinilai oleh manusia maupun malaikat. Tetapi orang yang berkobar-kobar semangatnya menerobos mengatasi semua rintangan bagaikan kobaran api yang melahap satu persatu rumah. Semua tantangan tumbang berhadapan dengan kobaran semangat seperti ini. Dan Allah sungguh memberkati semua anak-anak Tuhan yang memiliki semangat pelayanan, roh yang menyala-nyala seperti ini, membawa banyak jiwa dimenangkan oleh Allah sendiri. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana kita tahu bahwa Allah sangat menghargai orang-orang yang memiliki semangat pelayanan yang tinggi di ladang Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itulah saudaraku, dalam kehidupan Paulus, dia terus gigih, kuat, memiliki semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan. Karena itu ketika Agabus mengikat Paulus dan mengatakan kepada Paulus bahwa belenggu menanti dia dalam pelayanan, maka Paulus berkata, aku tidak hanya siap untuk dibelenggu, mati pun aku rela. Saudaraku, ini adalah sebuah ungkapan pelayanan yang luar biasa. Semangat yang dimiliki Paulus tidak mengenal tantangan apapun. Karena itu saudaraku, alangkah tingginya kehormatan yang akan dianugerahkan Allah kepada Paulus dan kepada semua anak-anak Tuhan yang memiliki kobaran semangat seperti Paulus. Karena itu saudaraku, sekalipun di dalam menghadapi banyak tantangan di pelayanan Tuhan, mari kita terus melayani. Karena Allah yang empunya persekutuan, yang empunya ladang, akan terus menopang kita, memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan melindungi kita, menuntun kita melewati setiap kekelaman-kekelaman yang dialami di dalam pelayanan. Karena itu saudaraku, hendaklah kita terus mengingat bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan di ladangnya. Dan kita harus percaya bahwa kita diberkati dan terus menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Apapun yang kita perbuat, kita harus menyadari bahwa kita sedang berbuat untuk Tuhan dan sedang melayani Tuhan. Karena itu hendaklah kita terus mengingat dan merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita saat ini dengan berkata,
hendaklah kerajinan-Mu jangan kendor. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.